Halo teman-teman, kenalin aku Sabrina, X5 9. Hari ini aku akan presentasiin gimana sih cara Arts dan Guards itu di Art Studio. Pertama-tama kita harus udah punya import dataset dulu, terus from Excel ini, terus masukin aja browse. Nah, kebetulan aku udah masukin tadi. Nah, ada pun data aku tuh ini. Nah, tadi itu belum kebaca. Nah, caranya eh, belum kebaca tanggalannya. Nah, sekarang kan bentuknya udah kebaca banget nih. Nah, caranya itu ketika udah kita masukin, kita dulu set dulu tanggalannya dengan cara ini. Ini rumus-rumusnya. Nah, kebetulan itu aku tuh dari datanya dari tanggal 1 Januari sampai September tanggal 5 gitu. Terus itu masukin gitu. Nah, nanti dia di terakhir itu di view course. Nah, itu tuh di sini bakalan kelihatan nih datanya kita itu bakalan kayak gini. Nah, kalau kayak gini, dia udah bisa tuh kita track nantinya dengan formula-formula kita. Nah, selanjutnya kita mau lihat load dulu dan mau lihat kayak uji stasioner sound formal gitu. Yang cara kita load, terus itu kita course, koma, koma underscore min, sama dengan, nah karena ini course nilai tukar, ini adalah nilai tukar. Aku bakal namain sesuai namanya nilai tukar. Hmm, mati ya. Tukar USD. Oke. Nah, ini, ini bisa dilihat nih bahwasannya di sini kelihatan bahwa ini sangat fluktuasi masih tinggi banget. Jadi ini tuh volatilitasnya tinggi gitu kan. Nah, ini belum stasioner. Maka dari itu kita mau um, uji stasioner dulu secara formal dulu juga. Nah, di sini kita ke package, terus cari T-series. Nah, T-series, setelah itu, nah, kita bisa cari ke ada F-testnya. Nah, ada F-test, terus copy aja ini, terus masukin variable kita tadi course gitu. Terus udah, nah, terus kita lihat nih di sini kalau misalnya P value-nya kita itu 0,5 dan itu masih kurang dari 0,05. Jadi ini belum stasioner. Jadi kita mau ke apa sih namanya ke first difference-nya. Kita harus difference-nya. Nah, dengan cara copy terus paste, terus ini tinggal ditambahin buka kurung div. Nah, terus ini tutup kurung gitu guys. Terus itu udah terus bilang. Nah, ternyata nggak bisa nih karena dia nggak tahu nih kita mau differencingnya di mana. Jadi di sini. Nah, di sini kita sudah bisa lihat nih p-value kita itu kurang dari 0,05. Nah, jadi dia udah oke nih, udah stasioner di differencing first difference. Nah, kita mau lihat uh, udah A5 sekarang. Jadi kita ke package, terus kita search forecast. Nah, Sonteng, terus klik, kita cari auto A5. Setelah itu, copy, terus paste course, koma, trace, trace, sama dengan kurung. Terus udah di kanan. Nah, di sini ada hasilnya bahwa tiap model A5 ini
Di sini dia ada base model Arimanya, di mana base model Arimanya di sini adalah Arima 312. Nah, di sini dia juga langsung apa sih namanya ngasih tahu nih kalau misalnya per ini tuh gimana. Nah, di sini dia milihnya di 312 dengan ini tuh kayak AIC-nya gitu. Oke. Nah, karena kita udah punya base model, jadi kita bisa lanjut aja. Kita masukin Arima course sama dengan C. Nah, masukin model terbaik kita tadi, yaitu 3,1,12. Udah gini. Terus dulu kalau udah langsung run aja. Nah, di sini langsung muncul ini. em, Nah, jadi kita untuk menyederhanakan komen kita nanti di kedepannya, jadi kita akan rename dulu Arima Course ini jadi model di Samdan Arima Course itu. Jadi nanti itu model adalah Samdan Arima Course order 312 gitu. Nah, ini kita random. Selanjutnya kita lanjut ke LM test. Maaf, kita ke package dulu, kita ke LM test, kita conteng, terus kita masuk ke LM test. Kita cari curve test. Nah, terus kita bisa masukin, oke, terus masukin yang rename kita tadi. Terus tinggal di run. Nah, akhirnya di sini di LM test-nya kita bisa lihat nih hasil tesnya, estimasinya Arima saat Arima 312 itu bisa dilihat kayak gini. Nah, signifikannya itu bisa dilihat kalau misalnya ini tuh ada di bawah 0, nah, kita mungkin langsung klik aja ke ATS. Kita cari di sini. Kita cari ke Arch Course Test. Nah, kita bisa lihat nih di sini P-value-nya kita lihat nih test for residual alternatif kita. Jadi kita mau lihat apakah ada heteroskedastisitas di data yang kita miliki ini. Nah, P-value aku kan 0 semua. Jadi kayak nanti eh, kita bakal lihat di sini eh, biar lebih jelasnya apakah ada heteroskedastisitas dari data yang aku miliki gitu. Nah, di residunya ini itu rata-rata yang merah-merah ini. Nah, ada pening ini berarti yang melebihi gitu. Ada yang menjauhi dari nilai rata-rata. Jadi, di sini juga berarti ada heteroskedastisitas dari data yang kita. Nah, tapi di PK Prop itu
karena ini udah ngejelasin bahwasannya ada heteroskedastisitas, jadi kita nggak bisa cuma cukup sampai A5. Jadi kita harus lanjut ke Arch, Cards. Nah, jadi kita akan lanjut ke cari ke package, terus itu fcards. eh, karena nggak ada, jadi kita akan ke install dulu ke fcards. Nah, ini install dulu. Nah, kita tunggu dulu buat nge-install ini. Nah, karena udah ada di sini, tinggal dicounting aja. Terus kita udah, terus itu kita coba akan lanjutin ke RC cards-nya. Nah, itu karena div course ini di sini, terus di paste. Nah, di sini aku juga bakal rename dengan cara div course, differencing course ini kan banyak nih, jadinya bakalan cuman jadi div di course saja. Course sama dengan ini. Ini kita rename dulu. Run. Nah, setelah itu kita bisa kita lihat plot dari ini. Nah, dan nih kita lihat nih gimana sih di course-nya itu. Nah, kita masuk ke yang tadi, guards tadi. F guards, terus kita cari guards fit. Nah, nah ini itu kita ganti sama yang kita punya. Tadi kan udah punya arma tuh. Jadi masukin armanya, terus masukin juga tuh arma yang kita punya tadi kan yang bagus itu adalah 312 kan. Nah, tapi karena cuma arma berarti cuma 3 dan 4 gitu. Nah, ini Arch, kita masukin dulu yang sederhana, terus data sama dengan course, koma, trace, sama dengan nah, nah kita cek dulu tuhnya aroma tinggal course, kebanyakan course, masih ya, terus aroma, terus course 1,1, terus koma data sama terus ini udah, terus kita run. Hmm, kemarin cukup 1 plus course 1 tekan 0 kata sama dengan course sama terus error in some default feature. Oh, coba kita ini aja. Nah, ini itu nggak benar tuh. Jadi dia nggak bisa. eh, aku mau coba trace yang lain dulu. Jadi tetap di trace biar nggak banyak ininya. Tapi armanya aku mau coba ganti. Jadi kita satu coba ya. Soalnya dia nggak mau tuh kalau misalnya tiga. Nah, nanti ini dia lebih mau nih teman-teman. Nah, di sini tiga satu. Terus aku mau coba trace juga yang lain. Copy, copy, terus paste. Aku mau coba dari 01.
Entah mengapa dia nggak mau yang itu. Tiga. Oh, ini sama nih. Hmm. Nah, jadi di tiga Arma 302 itu nggak bisa karena error in solve default functional same single report condition number. Nah, jadi dia ngerasa itu tuh nggak benar gitu loh. Nah, jadi aku tadi coba aku turunin satu di tiga satu gini kan. Nah, ada pun Arma tiga tiga satu dan gas ini nih ini dia punya gini sebentar gimana tuh nih. Nih, nah nilai koefisiennya itu ini nilai koefisiennya dari yang 3,1 dan ini yang 0,1 nih koefisiennya terus juga ini. Nah, jadi aku mau coba yang lain juga. Jadi aku pengen kayak kita perbandingan gitu dengan cara kan tadi aku udah punya yang 3,1 ya. Kita asumsikan dulu yang 3,1 itu Gorge aku ganti jadi Art Gorge 31 terus itu isinya adalah 31 Gorge 31 terus F gitu. Nah, ini udah langsung itu nge-rename gitu loh. Ini sama dengan ya jangan lupa. Sebenarnya Gorge. Nah, terus ini nanti ke-rename dia-nya. Nah, terus kita bisa summary ini yang summary di Gorge gitu. Nah, ini bisa dilihat nih kalau IC-nya kita tuh segini. Dan ini kayak standar residualnya itu segitu. Nah, aku juga gitu. Nah, terus aku juga bakal ngelakuin summary, summary sama yang kayak gini tadi. Aku mau coba yang eh tadi kan aku juga nyoba yang Arma 01. Jadi ini aku satu, terus ini 01, atau ini 01. Arma itu tadi. Ini salah. Ini, sekarang. Nah, kalau misalnya emang IC-nya itu lebih gede tuh daripada yang nah, ini kan IC-nya kalau misalnya di 01 itu IC-nya 14. Sedangkan tadi yang di summary yang di 31 itu IC ini. Jadi kita bisa simpulkan yang paling baik itu adalah 31 karena dia lebih kecil gitu. Jadi harus kita itu yang ke satu itu. Selanjutnya kita akan coba bikin plot. Nah, jadi kita bakal gunain sigma t untuk melihat plotnya gitu. Jadi object of a summary common vector with conscious standard deviation. Itu. Jadi kita bakalan ke sini dengan cara rumusin Gauge. Gauge kita tadi kan Gauge 01, Gauge 31 at sigma dot t. Nah, selanjutnya kita mau bikin plotnya itu copy dari yang data sini. Ini kita bikin latest 2. Latest 2. Saya kita ini terus terus kita juga masukin course
kurs. Terus, nah, ini copy, terus sama dengan ini tadi. Terus tapi kita masukin variabelnya tadi itu Garch 31. Garch 31. Garch 31 at sigma t sigma dot t terus koma. Jadi kursnya ini order by text. Nah, terus kita ganti namanya di standar. Standar deviation. Terus kita juga plot. Nah, terus kita ini aja run dulu. Nah, setelah itu nah, udah nih udah keluar gini, terus kita plot di stdev koma main sama dengan kita bilang simpangan baku, terus situ run. Nah, di sini ini hasil plotan simpangan baku kita, yang mana ini bakalan nampilin forecastan kita. Nah, dari plot ini kita bisa nge-forecast apa sih namanya tanggalan selanjutnya. Kalau di sini kan berarti cuma sampai September tanggal 5, berarti nanti dia bisa ke tanggalan selanjutnya. Nah, selanjutnya gimana sih kita ke forecast? Kita ke Fcards lagi, terus cari predict. Kita cari, nah, predict matrix. Selanjutnya kita masukin formula yang ada di sini. Nah, ini predict tadi masukin Garch 31, koma M dot ahead, itu dia bakal predik yang ke depan. Nah, terus kita masukin mau berapa banyak di sini, yaitu coba 20. Terus upload sama dengan nx dengan nx. Nah, di sini nx itu the number of observation deployed along with the prediction default is around berapa, where n is the sample size. Nah, tadi kalau misalnya bisa dilihat yang kita itu kan cuma sampai September 05. Nah, berapa banyaknya itu cuman ada, sebentar aku cek dulu ininya. Nah, itu tuh cuman di 49 hari. Maaf, maksudnya di 249 hari. Jadi bisa dimasukin NX-nya sama dengan 249. Nah, karena kita udah apa sih namanya differencing, jadi dia bakal nambah satu jadi 250. Nah, terus itu di ini aja, terus dilihat nih di sini, cekin dulu, habis itu langsung di run. Nah, di sini ternyata ada error nih di sini. Maybe mixed with the negative subscribes. Uh, Coba aku mau ngecek lagi ininya. Plotty NX 250. Coba kalau misalnya kita ambil 9 lagi tadi. Predict Coach 31. Benar, Coach 31 yang mau kita iniin. Terus N akhirnya 20. Plot aku coba di 10 aja dulu deh. Terus ini NX-nya. Sekarang aku mau coba cek di sini ada berapa banyak. Nah, di sini tuh benar guys, cuma 24. Kan cuman 249. 249. Harusnya kalau misalnya teman diferensi itu udah 50, tapi tidak bisa. Enggak, 200 aja coba. Aku mau coba cek dulu ininya.
Predict di cards 31, n dot ahead sama dengan 10, plot sama dengan t sama dengan nx dari 1. Oke, selanjutnya tadi kan udah dapet nih. Jadi sampah ini di prediknya kita udah dapat. Nah, di itu kita lihat admin kan. Nah, di admin itu dari ini rumus admin dan STDF. Nah, admin itu berasal dari ini guys, yang mana ya? Nah, maaf tadi. Nah, jadi kan kita udah pernah forecast tuh. Nah, kita masukin tuh main forecastnya yang pertama. Terus juga at step itu dari standard deviation, jadi masukin situ. Nah, selanjutnya kita masukin nih DATS 3. Kita bikin DATS 3. Nah, DATS 3 itu adalah data yang mau kita forecast, yaitu tanggal 6 bulan September. Nah, terus kita juga XTDS ini nih, XTS admin. Nah, admin order by DATS 3. Jadi kita mau admin ini order di DATS 3, yaitu ini. Nah, itu kita rename juga. Terus juga at step-nya juga kita giniin. Kita rename juga. Nah, terus masukin ke rumus Erbin. Nah, ini masukin rumus Erbin sama dengan the course sama dengan main F. Nah, itu yang ini dan ini tadi kan masukinnya. Terus the course itu adalah differencing, karena yang kita pakai differencing. Nah, setelah itu kita ganti aja namanya. Sama juga yang di bawah. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini kayak nah, Biran aja di sini. Terus terlihat tuh kalau misalnya data forecast kita tuh di sini. Nah, selanjutnya kita bisa lanjutin lagi nih dengan cara kita masukin guards. Kita tadi kan guards 31 sama dengan guards fit. Nah, ini aku akan ini aja copy copy di sini terus paste. Nah, guard sheet, terus armanya 3311 tadi, terus guardsnya. Nah, itu kita akan coba guardsnya di satu ganti 1,1. Terus di sini kita differencing, masukin yang differencing tadi di core sama terus F juga. Gini. Terus kita masukin summary juga. Summary-nya summary guards guards 31 yang F. Nah, ini itu 31F. Ya, di ini. Terus udah gitu cek lagi rumusnya. Terus kalau udah habis itu ini adalah yang kita forecast ini kan. Terus run. Nah, setelah itu akan muncul nih hasilnya. Nah, kita forecast lagi dengan predik. Predik. Nah, ini copy aja. Nah, ini gorge, terus 31, kan, terus n ahead-nya aku tambahin 2, terus peti, terus nx-nya, karena tadi udah ditambah ya, berarti 251, terus ini. Terus, ya, oh, ininya, n ahead-nya situ aja. Sebentar. Predict guards 31 and ahead plot TNX 251. Bisa, jadi aku bakalan stop dari sini. Nah, tapi itu kita tuh udah bisa berhasil tadi yang itu sampai 2. Nah, terus pas ditambah-tambahin lagi tuh emang nggak bisa error, tapi dan dia tuh only zeros may be mixed with the negative subscript. Nah, ini juga sama ternyata guards-nya and ahead-nya kalau misalnya kita minta satu pun nggak bisa. Kalaupun aku tadi mintakan satu, coba ya, kita coba satu kali lagi. Nggak bisa, terus kalau misalnya aku ganti 250, dia bisa di 250 kan. Nah, ini itu, apakah sama-sama yang sebelumnya? Jawabannya adalah, eh, coba dilihat di sini. Kalau misalnya, ini kan di 65,8 dan 141. Nah, jadi itu 141 di 65,8 juga. Jadi itu sama. Nah, jadi aku nggak tahu nih gimana caranya kita bisa kayak add curves 31F ini. Apakah kita harus menambahkan F di sini, terus 251. Oh, mau coba lagi. Nah, penasaran juga, ini kenapa nggak bisa. Nah, tapi itu emang nggak bisa di sini tuh. Di garis 31 cuman sampai 250. Di 251 itu ternyata nggak ke add gitu loh guys, cuman bisa sampai dulu. Aku belum tahu ini gimana, tapi ya mungkin dari sini aku bisa bilang kalau misalnya di sini 143-nya tuh juga intervalnya misalnya di sini yang benar-benar sama gitu loh. Tuh, udah 9 sama. Mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan. Terima kasih.